Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, Jamaah Muslim Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian Al-Qur'an dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya di pagi hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan orang-orang yang beruntung? Pagi hari ini kita sudah menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya Qur'anal fajr. Apa yang dimaksud dengan Quran al-Fajr? Sesungguhnya solat subuh kita kana masyhuda, sesungguhnya disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat menyaksikan kita. Ngapain malaikat menyaksikan kita? Melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hambanya sedang solat berjamaah di masjid. Yang kedua, kita beruntung sudah mendapatkan pahala solat sunnah fajar. Karena disebutkan dalam hadis, raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Atau raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Yang ketiga, kita menjadi orang yang beruntung di pagi hari ini karena kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi orang-orang yang sudah bangun di pagi hari itu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Kemudian keuntungan kita juga disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal qur'ana wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man 'indahu. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid. Yatlunal kitab. Mereka membaca Alkitab Al-Quran. Di masjid dia apa? Membaca Al-Quran.
wa yatadarasunahu, dan mereka juga bertadarus mempelajari Al-Qur'an, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Mengapain malaikat mengelilingi mereka? Mendoakan orang-orang yang berkumpul di masjid dan mereka mempelajari Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di tengah-tengah mereka. Wa dzakarallahu man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut di hadapan para malaikat tentang hambanya yang sedang duduk di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Dan kita juga di pagi hari ini berada di tempat yang paling mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul bilad masajidullah, sebaik-baik tempat di masjid-masjid Allah. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita menjadi orang-orang yang terbaik di pagi hari ini, karena begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, pagi hari ini kita akan masuk pada surat Az-Zalzalah. Surat apa, Bu? Az-Zalzalah. Satu surat yang mungkin udah pada hafal nih. Saya pun udah pada hafal nih. Kalau belum hafal, ilok, masa belum hafal aja gitu. Tahu gak ilok? Ilok itu gak ada di bahasa Indonesia itu. Udah ketemu ya? Kalau yang ingin menyimak, karena kita baca sama-sama agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat ini disebut surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu artinya bergoncang, bergerak, gempa. Itu namanya Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan kerasnya, segoncang-goncangnya, itu betul-betul apa? Goncang. Kayak orang gempa juga. Kan gempa itu apa? Paling kalau skala Richter aja apa? 5 skala Richter itu apa? Udah apa? Udah ada yang menghancurkan, apalagi ini lebih-lebih. Kenapa? Karena semuanya hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, dengan segoncang-goncangnya. Hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat bumi akan digoncangkan dan hancur semuanya. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan dari perutnya asqalaha, yang berat-berat. Asqal dari kata-kata sakil. Nanti akan dibahas tentang apa yang masuk dengan yang berat-berat, asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Lalu ketika itu maka manusia berkata, ma laha. Apa yang terjadi nih? Kok hampir apa? Goncangnya dahsyat sekali. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itulah, tuhaddisu, bumi itu menceritakan tentang akhbaraha, kabarnya. Jadi nanti bumi akan memberitahukan kepada kita tentang bagaimana nasib manusia. Bi anna rabbaka auhalaha, dengan sebab bahwa Rabb kalian auhalaha, telah memerintahkannya. Jadi Allah SWT memerintahkan bumi untuk apa? Hancur. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itulah manusia akan bangkit dari kubur ashtatan, beraneka ragam, liyuraw a'malahum, agar mereka diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi nanti habis dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan diperlihatkan amal-amal mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal dengan kebaikan, misqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu benda yang paling kecil. Kalau orang dulu, misqala dzarrah, kata-kata zarrah itu orang dulu. Kalau saya orang sekarang soalnya. Itu mengartikan dzarrah itu biji sawi. Karena dianggap biji sawi itu apa? Benda yang paling kecil. Ternyata saya nggak tahu itu biji sawi itu yang kayak gimana itu. Mungkin Bapak yang sering di pasar tahu tentang biji sawi itu. Yang saya tahu sayur sawi itu. Atau kembang sawi, tapi biji sawi saya nggak tahu itu. Mungkin dikembangi kali ya. Nah sekarang ini karena udah modern, jadi bukan dzarrah itu ya atom. Atom itu paling kecil, benda yang paling kecil itu apa? Atom. Tapi ternyata bukan atom yang paling kecil, netron. Dan apa? Netron. Jadi itu paling kecil. Pokoknya benda yang terkecil. Makanya apa? Kadang ulama tidak apa? Menjelaskan apa? Tidak menyebutkan artinya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah nanti. Mereka artikan dengan apa? Barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah saja.
Pokoknya kalau kata-kata apa? Seberat darah itu seberat benda yang paling kecil. Ya roh, maka dia akan melihat nanti di hari kiamat. Sekecil-kecilnya amalan itu akan dia perlihatkan oleh Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan mithqala dzarrah, seberat dzarrah keburukan. Kalau tadi kebaikan, keburukan seberat dzarrah, maka dia juga akan melihatnya. Jadi Allah SWT akan apa? Memperlihatkannya. Ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, bapak sekalian, surat ini disebut dengan surat Az-Zalzalah. Dan surat ini termasuk Makkiyah. Karena Al-Quran kadang disebut dengan surat Makkiyah, tapi juga kadang disebut dengan surat apa? Madaniyah. Jadi kadang disebut dengan surat apa? Makkiyah, kadang disebut surat apa? Madaniyah. Apa arti Makkiyah dan apa arti Madaniyah? Kadang kita dengar kata-kata Makkiyah itu disebutkan surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di Mekah. Kan itu. Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Nah, ulama tafsir ada yang mendefinisikan kata surat Makkiyah dan surat Madaniyah, dan ini disebut oleh para ulama merupakan definisi yang lebih baik. Ya. Maksudnya apa? Lebih bisa diterima dengan apa definisi ini. Kenapa? Karena Makkiyah, surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah. Jadi surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW apa? Hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Karena bisa jadi nanti Rasulullah SAW apa? Dari Madinah ke Mekah lagi. Lalu turun di Mekah. Maka itu tetap disebut apa? Madaniyah. Kenapa? Karena surat itu turun setelah Rasulullah SAW apa? Hijrah. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad ini dia di samping seorang mufassir juga dikenal dengan seorang muhaddis, Imam Ahmad. Dan dia juga seorang imam mujtahid, ulama fikih, maka dikenal dengan 4 madhab. Jadi dia termasuk ulama 4 madhab. Salah satunya apa? Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah. Kemudian Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini 4 madhab dikenal dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kebanyakan mayoritas di Indonesia itu bermadhab apa? Syafi'i. Ini 4 madhab ini udah dikenal dan termasuk di situ Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini apa? Memiliki ilmu yang sangat paripurna. Apa paripurna itu? Ilmu yang apa aja deh, gitu bahasa kita. Apa aja deh, ilmu hadis, dia memang hafal hadis. Nggak tanggung-tanggung dia hafal hadis itu sampai apa? 1 juta hadis. Kalau kita berapa hadis yang kita udah hafal nih? Imam Ahmad itu apa? 1 juta hadis. Dengan perawi-perawinya, dengan sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Dari dari sampai kepada Rasulullah SAW. Kitab hadisnya namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Pernah baca gak nih kitab Musnad Ahmad bin Hanbal? Nah, disebutkan dari riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah bin Abdullah.
dan dia min ulama sahabah, termasuk ulamanya para sahabat. Namanya siapa? Abdullah. Dan dia juga termasuk orang yang alim di antara para sahabat dan banyak meriwayatkan hadis. Lalu dia bercerita, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akri'ni." Wahai Rasulullah, bacakanlah saya Al-Qur'an. Qala, maka kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut, Iqra salasan min dawati alif lam ra. Bacalah Al-Quran, bacalah 3 ayat yang diawali dengan alif lam ra. Kan alif lam ra itu banyak dalam Al-Quran, ada beberapa. Baca itu. Faqala rajul, lalu kata orang tersebut, kabura sinni wastadda qalbi. Saya tuh udah tua. Karena udah tua, wastadda qalbi. Hati saya itu otak saya itu apa? Sudah enggak mampu lagi untuk baca yang panjang-panjang. Ini kan alif lam ra itu apa? Panjang bacanya. Wa ghalza lisani, dan juga lidah saya udah apa? Udah susah, enggak kayak dulu gitu. Makanya kalau kita masih bisa baca Quran nih, baca. Sewaktu-waktu nih, apalagi udah pada rontok gigi, nyebut huruf shin, short, itu susah itu. Kenapa? Giginya pada rontok gitu. Untung ada gigi palsu gitu, jadi bisa apa? Bisa membantu juga gitu. Jadi apa? Short. Kenapa? Karena ada huruf-huruf yang harus di gigi. Di apa? Di gigi. Jamaah sekalian, kemudian kata Rasulullah SAW, jadi dia apa? Mengatakan, bagaimana saya membaca? Saya udah tua, nggak mampu untuk menghafalnya, dan lidah saya juga udah apa? Udah susah, kaku itu. Qala, maka kata Rasulullah, faqra min dzati hamim. Oleh karena itu bacalah surat-surat yang diawali dengan hamim, ain, sin, qaf, banyak itu ya. Kemudian kata orang tersebut mengatakan lagi sama dengan apa? Yang tadi alasannya enggak mau, enggak bisa gitu. Kenapa? Saya udah tua gitu. Faqala. Kalau gitu kata Rasulullah SAW, Iqra salasan minal musabbihat. Bacalah 3 ayat yang minal musabbihat, yang diawali dengan musabbihat, sabbihis. Dari kata-kata sabah. Kan banyak ayat-ayat yang diawali dengan tasbih ya. Subhanalladzi asra, itu tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak gitu ya. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan apa? Tasbih. Kemudian orang tersebut juga ngomong sama dengan apa? Sebelumnya, bahwa saya ini udah tua, susah untuk menghafalnya, dan lidah saya juga apa? Udah kaku. Faqala rajulu, kalau gitu akri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah. Kalau gitu bacakanlah saya 1 surat ya Rasulullah, yang surat itu walaupun pendek tapi mencakup. Walaupun surat itu apa? Pendek tapi mencakup. Faqra. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kan ayatnya pendek. Berapa ayat? Suratnya pendek apa? Berapa ayat itu? Az-Zalzalah berapa ayat? 8, enggak banyak-banyak gitu. Kan pendek berarti. Maka Rasulullah ngajarkan ayat ini. Ngajarkan apa ayat ini? Sampai akhir ayat itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya. Hatta idza faragha minha, sampai selesai Rasulullah SAW membaca, maka orang tadi mengatakan, walladzi ba'atsa bil haqq. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak. Jadi orang itu bersumpah, demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai seorang rasul, dan itu benar. La azidu 'alaiha abadan. Saya tidak akan baca yang lain, ini aja udah cukup nih. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat.
Orang kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, maka dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat ibadahnya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini apa? Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man qara'a idza zulzila, ya, barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhirnya, udilat lahu binisfil Quran. Itu dibaca maka dia sebanding dengan separuh Al-Quran. Walaupun ini hadisnya gharib. Separuh Al-Quran kenapa? Karena Al-Quran berbicara tentang masalah syariah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang bab-bab yang berkenaan apa? Ibadah. Tapi juga Al-Quran berbicara tentang masalah janji Allah dan ancamannya. Salah satunya tentang hari kiamat. Maka ini ayat dianggap sebagai apa? Separuh daripada Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas disebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, dan sampai akhirnya yang disebut dengan surat apa? Al-Ikhlas. Itu kata Rasulullah ta'dilu sulusal Quran. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas itu apa? Bu, surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan berapa Al-Quran? Sepertiga. Yang 2/3-nya apa? Tentang bab akhlak, bab ibadah, bab tentang apa? Al-wa'ad wal wa'id. Dan ini sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena ini berbicara tentang tauhid, tentang keimanan. Surat Al-Ikhlas. Wa idza zulzilatil Qur'an wa idza zulzila, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang dikenal dengan surat apa? Az-Zalzalah, ta'dilu rubu al-Quran. Dia itu sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Jadi ini dikatakan 1/4, kalau tadi kan setengah. Makanya hadisnya gharib, karena bertentangan dengan hadis ini yang lebih sahih. Jadi 1/4 apa? Al-Quran. Walaupun ada juga yang mengatakan separuh Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu apa? Sepertiga Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, 1/4 Al-Quran juga. Jadi banyak ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surat Az-Zalzalah. Ini apa? Menjelaskan tentang keutamaan surat Az-Zalzalah. Ada sebuah riwayat, sini dijelaskan dari Anas lagi nih, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang menjadi khadimur Rasul, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi Anas itu apa? Membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan diceritakan apa? Anas menceritakan bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyuruh-nyuruh saya, walaupun saya pembantu, tapi nggak pernah nyuruh-nyuruh. Kalaupun saya salah melakukan sesuatu pekerjaan, tidak pernah marah-marahin. Bayangkan, kalau sekarang kan lain orang, pembantu disuruh-suruh melulu, mentang-mentang digaji kan gitu. Kalau salah dimarah-marahin. Gitu. Ini Rasulullah enggak, gitu. Tidak pernah merentah-merentahkan saya walaupun saya pembantu, dan tidak pernah memarahi saya walaupun saya berbuat salah dalam pekerjaan ini ya, dalam kerjaan. Nah, disebutkan lagi, maka kata apa? Rasulullah SAW menyebutkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah apa? Surgaku. Sehingga apa? Kalau rumah tanggaku adalah surgaku, maka kita betah di rumah. Suami betah di rumah. Tapi juga jangan kebetahan banget, Pak. Kalau kebetahan banget nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Pusing juga kita ngelihat ini laki nggak kemana-mana nih, pusing. Maksudnya apa? Sibuk apapun dia pulangnya ke rumah, kumpul dengan istri, dengan anak. Jamaah sekalian,
Di sini disebutkan anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah berbicara kepada seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Kemudian Rasulullah nanya, hal tazawwajta ya fulan? Fulan. Fulan itu kalau bahasa kita apa? Hei, dia gitu. Orang yang tidak dikenal namanya, fulan gitu. Fulan, hal tazawwajta? Apakah engkau udah nikah? Apakah udah apa? Nikah? Qala la, wallahi ya Rasulullah. Demi Allah saya belum nikah. Kenapa? Wala indi ma atazawwaj. Sebab saya tidak punya modal untuk nikah. Jadi ini sahabat mau nikah nggak punya modal. Ditanya Rasulullah, saya nggak apa, belum nikah. Kenapa? Mau nikah nggak punya modal. Apalagi zaman sekarang nikah itu macam-macam gitu ya. Nyewa gedung, belum lagi macam-macam lah gitu. Belum lagi EO-nya, wah dah. Kemudian apa? Boro-boro dipakai EO ya. Yang lain itu nggak bisa nikah gitu ya. Buat apa? Buat mahar aja nggak bisa gitu. Qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, bukankah engkau sudah hafal qul huwallahu ahad? Bukankah engkau sudah hafal surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad? Qala bala, ya saya sudah hafal. Qala, kata Rasulullah, sulusul Quran. Itu surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Makanya kalau orang baca qul huwallahu ahad 3 kali, berarti dia membaca apa? 1 Al-Quran. Tapi juga jangan apa? Saya membaca tiap hari 3 qul huwallahu ahad 3 kali aja. Yang lain enggak dibaca, enggak juga gitu. Ini pahalanya sebanding gitu. Kemudian alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath. Bukankah kamu sudah hafal surat idza jaa nasrullahi wal fath? Surat apa itu idza jaa? An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Qala bala, ya saya hafal idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian kata Rasulullah, rubu'ul Quran, dia 1/4 Al-Quran. Yang betul 1/4 apa 1/4? Bukan 1/4 Sebab kadang-kadang kita ke warung beli apa? Beli gula 1/4. Yang betul 1/4. Kemudian kata Rasulullah SAW nanya lagi, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah engkau sudah hafal surat qul ya ayyuhal kafirun? Qala, kata sahabat tadi, bala, ya saya hafal. Qala rubu'ul Quran. Itu al-kafirun itu 1/4 Al-Quran juga. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukankah engkau sudah hafal surat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Qala bala, saya hafal. Qala, kata Rasulullah, rubu'ul Quran. Itu 1/4 Al-Quran. Oleh karena itu tazawwaj, nikahlah dengan hafalan ini. Jadi dulu ada sahabat kalau nikah itu karena nggak punya duit apa? Maharnya itu apa? Hafalan bacaan Quran. Sekarang kira-kira ada nggak nih? Nggak ada. Itu dulu. Itu dulu ya Pak ya. Kemudian tapi sekarang lain lagi. Kata Rasulullah apa? Ketika Pak disebutkan dalam hadis ya, hendaklah kalian nikah walau bi khatami hadidin. Jadi apa? Walau bi khatami hadidin. Nikahlah engkau walaupun dengan mahar cincin dari besi. Cincin dari besi. Kan zaman dulu kan enggak semua orang mampu, Bu. Artinya apa? Saking dibolehkan gitu. Kalau dia enggak punya. Tapi kalau apa? Dia mampu masa cincin dari besi. Kesian nanti ya. Tapi yang jelas memang disebutkan dalam hadis sebaik-baik mahar itu yang memudahkan sebaik-baik mahar, tapi juga jangan dienteng-entengin juga gitu.
Dan mahar itu kan permintaan apa? Wanita, bukan orang tua, bukan orang tuanya, bukan bapak ibunya, tapi apa? Wanita. Ini kan kadang-kadang bapak ibunya apa? Nyampur ya. Ntar lu kalau beli minta mahar agak gedean ya. Diajarin lah kita. Jamaah sekalian, kita masuk kepada surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekeras-kerasnya. Ini kalau kita belajar bahasa apa? Arab, maf'ul mutlak. Diulang lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan, digerakkan dari bawah dasar. Maksudnya apa? Digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud, dengan sekeras-kerasnya. Dengan apa? Sekeras-kerasnya. Kita jangankan bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Kita baru apa? Bergerak dikit aja orang apa? Paling keluar rumah itu. Yang dari hotel keluar bangunan, di rumah keluar. Kenapa? Takut. Itu apa? Baru seperti itu. Apalagi nanti hari kiamat keras banget. Ya. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan yang berat. Apa maksudnya? Alqat ma fiha minal mauta, akan mengeluarkan orang-orang yang mati. Apa artinya? Dibangkitkan. Bumi itu apa? Akan mengeluarkan orang yang mati apa? Dibangkitkan. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya hari kiamat, goncangan hari kiamat, gempa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Perkara yang apa? Yang sangat besar. Nanti goncangan tentang apa? Hari kiamat. Jadi apa? Jangan main-main tentang apa? Hari kiamat. Dan kita wajib percaya tentang datangnya hari kiamat. Karena ini termasuk bagian dari rukun iman yang berapa? Hitung dulu. Rukun iman pertama kepada Allah. Yang kelima. Ya. Rukun iman apa? Yang kelima. Jadi nanti bumi itu akan apa? Mengeluarkan orang-orang yang meninggal. Maksudnya apa? Dibangkitkan. Bumi itu apa? Akan dibangkitkan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wa qala al-insanu ma laha. Dan orang-orang pun akan mengatakan, apa ini yang terjadi? Karena mereka ketakutan. Ini ada apa nih? Kalau bahasa kita apa? Malaha, apa yang terjadi? Di mana apa? Bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Ya. Bumi apa? Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeras-kerasnya. Kemudian orang-orang yang meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang pertama sampai nanti hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dibangkitkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu hufatan ghurlan. Jadi nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu namanya, mahsyar itu tempat di mana apa? Rata, disebut padang mahsyar. Di padang mahsyar ini bukan Sumatera Barat, Bu ya. Jadi padang mahsyar apa? Bukan Sumatera Barat. Di mana padang mahsyar bukan itu. Ini apa? Tempat yang mahsyar itu artinya dari kata-kata hasyara. Dikumpulkan manusia di situ. Makanya mahsyar. Dan rata, tidak ada bukit-bukit. Kenapa? Karena Allah SWT gantikan yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Pada hari di mana bumi akan digantikan dengan bumi yang lain. Kalau bumi yang sekarang ini kita injak,
ada pohon, ada bukit. Nanti nggak ada, rata, nggak ada lubang. Jadi orang nggak bisa ngumpet masa itu. Kalau sekarang masih apa? Bisa ngumpet. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberitahukan tentang apa? Kabarnya. Maksudnya apa? Dia akan memberitahukan orang-orang yang beramal. Amalannya. Setelah dibangkitkan akan diperlihatkan amalannya. Melalui catatan kitab-kitab amal. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Bacalah catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dengan kamu baca cukup itu menjadi hisab engkau. Nanti diperlihatkan tuh. Jadi kita punya catatan amal. Masing-masing kita apa? Punya catatan amal. Enggak ketukar tuh dengan apa? Orang lain. Kali kitab catatan amal kita ketukar sama apa? Yang lain enggak. Yang mencatat malaikat. Yang namanya Raqib dan Atid. Catatan kitab tersebut disebutkan oleh para ulama itu merupakan catatan kitab yang luasnya sepanjang mata memandang. Gimana panjangnya itu? Ya sepanjang mata memandang itu apa? Saking banyaknya. Yang dicatat amalan yang bukan hanya yang gede-gede. Amalan yang kecil pun dicatat. Nah ibu, di pasar ibu beli cabai, ditimbang, kemudian ditambahin lagi oleh ibu-ibu nih, tambahin dikit-dikit nih, umpamanya bukan ibu sini, ibu sono nih, dikit, padahal tukangnya nggak ridho, itu dicatat tuh nanti tuh, itu dicatat, nggak boleh, kita belanja itu nggak boleh kemauan kita gitu, lihat dulu gitu, ntar apa, ini kan, tambahin dikit dikitnya tapi seraup gitu, cabai, nah ini apa, akan dicatat. Kita ceritain orang, dicatat nanti. Kan biasanya kalau nyeritain orang, wah indah banget itu dicatat itu, hati-hati. Kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, uron, tidak berpakaian, alias telanjang, ada bulatnya lagi. Yang dimaksud dengan telanjang bulat itu apa maksudnya? Benar-benar nggak pakai pakaian gitu. Orang kita bilang apa bulat gitu. Kemudian dalam keadaan tidak bersandal. Jadi kita nanti apa? Ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan nggak pakai sendal. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada yang jual sendal. Nah, yang ketiga dalam keadaan tidak dihitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai ciptaan pertama ketika manusia dilahirkan oleh perut ibunya. Ketika manusia dilahirkan oleh perut ibunya dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak dihitan, maka nanti juga manusia akan dilahirkan oleh perut bumi. Keluar dari apa? Perut bumi maksudnya apa? Dibangkitkan juga sama dengan ketika dia dilahirkan. Ada gak orang dilahirkan langsung di bedong? Ini bedong apa ini bedong? Jadi apa? Ada gak orang dilahirkan langsung di bedong? Gak ada kan? Nanti juga begitu dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat dari perut bumi. Gak ada yang pakai pakaian. Sama pada saat kita dilahirkan. Awwalu ma yuksa Khalilur Rahman Ibrahim. Yang pertama sekali nanti akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, pada hari itu bumi akan menceritakan bagaimana kabarnya. Maksudnya apa? Dia akan memperlihatkan kepada manusia bagaimana amalan-amalannya. Bagaimana apa? Amalan-amalannya. Maka di sini dalam kitab
Mu'jam At-Tabrani, salah seorang muhaddis namanya apa? Imam Tabrani. Itu disebutkan anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, tahaffadhu minal ardi, tahaffadhu minal ardi, perhatikan, jaga, hati-hati ketika kamu berada di atas bumi ini nih. Jadi perhatikan, hati-hati, waspada, kamu itu hidup di atas bumi. Kenapa? Fa innaha ummukum, karena bumi ini ibu kamu. Makanya kita menyebut bumi apa? Ibu apa? Ibu pertiwi. Karena bumi itu apa? Ibumu. Bisa jadi disebut ibu pertiwi dari sini kali ya. Jadi hati-hati, karena bumi yang kamu injak itu apa? Ummuka atau ummukum, ibumu. Wa innahu laisa min ahad amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Karena sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang dia melakukan satu amalan, apakah amalan itu baik atau amalan buruk, kecuali bumi itu nanti akan kasih tahu kita nanti di hari kiamat. Jadi bumi itu adalah ibumu, ibu pertiwi kalau bahasa Indonesia ya, ibu pertiwi. Jadi banyak istilah-istilah ibu nih. Di Al-Quran gak ada surat yang namanya Ar-Rijal, yang ada An-Nisa. Istilahnya gak ada bapak pertiwi, yang ada apa? Ibu pertiwi. Nggak ada yang namanya bapak moyang, yang ada apa? Ibu moyang. Yang nggak ada yang namanya bapak kota, yang ada apa? Ibu kota. Ya macam-macam. Ini menandakan betapa mulianya nih wanita ini. Maka kemuliaan wanita apa? Itu dari bagaimana akhlaknya, bisa menjaga kehormatannya. Jadi jemaah sekalian, ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Mu'jam At-Tabrani. Itu menyebutkan tahaffadhu minal Quran, hati-hati, waspada terhadap apa? Kamu yang injak kamu ini di bumi ini. Kenapa? Fa innaha ummukum, karena sungguhnya bumi ini yang kita injak ibu kalian. Karena nanti kan akan melahirkan kita. Maksudnya apa? Akan dibangkitkan kita dari bumi. Sebagaimana kita juga dilahirkan oleh perut ibu kita. Wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Karena sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang dia melakukan satu amalan, baik amalan yang baik atau amalan yang buruk, illa wa hiya mukhbirah, kecuali bumi tersebut akan memberitahukan kita amalan tersebut di hari kiamat. Nanti akan memberitahukan ke bumi, dia pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Nah dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita bahwa tempat yang kita pijak itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi apa? Akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat apa nih? Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini kata Allah SWT, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulutnya udah dikunci nanti. Kapan? Nanti di hari kiamat. Mulut-mulut manusia akan apa? Dikunci oleh Allah SWT. Akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, sedang tangan-tangan mereka lah yang akan menjadi saksi. Mulut udah nggak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Yang menjadi saksi itu apa? Tangan-tangan kita akan ngomong nih. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita pun akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Kenapa mulut ditutup? Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Karena mulut di dunia udah kebanyakan bohong. Makanya nanti ditutup.
Udah nggak usah mulut lagi, udah nggak usah ngomong lagi deh. Allah tutup. Yang ngomong nanti tangan kita, kaki kita, bumi yang kita pinjak pun akan ngomong nanti sebagai saksi. Makanya dari sini jamaah sekalian, ya, kita beribadah itu tempat ini akan menjadi saksi nih. Kita duduk di sini nih nanti akan menjadi saksi. Di rumah kita jadikan tempat ibadah, nanti rumah kita akan menjadi saksi. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bi anna rabbaka auhalaha, dengan bahwa Rabb kalian telah memerintahkan untuk kepada bumi untuk Allah goncangkan. Bumi itu apa? Biar bergoncang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi akan memberitahukan tentang kabarnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu, ini udah suruh ya? Hah? Udah belum? Hah? Udah masuk ya? Kita lempengin deh 5:06 ya. Lempengin. Karena bekok tak tanggung gitu. Ya, biar kita bisa suruk juga, salat suruk. Kata Allah SWT, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari ini manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ashtatan, macam-macam. Beda-beda. Jadi nanti ketika manusia di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita apa? Kembali ke rahmatullah, ya. Dan akan dihisab, itu memiliki ashtata, macam-macam manusia. Ada yang rugi, ada yang beruntung, ya. Ada yang diarahkan untuk ke surga, ada yang diarahkan untuk ke apa? Ke neraka. Itu macam-macam. Ya. Jadi apa? Enggak sama, sesuai dengan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal-amal mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah tadi, khairan yarah, dia akan bisa melihatnya. Akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal dengan keburukan walaupun seberat dzarrah, walaupun kecil, ya roh, Allah akan perlihatkan itu. Maka dari sini jamaah sekalian alhamdulillah, banyak-banyaklah kita untuk berbuat baik, bersedekah, baca Quran, berbuat baik, menolong orang, membantu orang. Bisa jadi dari semua kebaikan itu ada yang Allah Subhanahu wa taala terima. Dan itulah modal kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan itu. Jadi jangan sampai apa? Sedikit pun hidupnya nggak ada kebaikannya. Sama tetangga nggak pernah baik, berantem dulu. Sama temen apalagi, sama saudara nggak pernah ngumpul, ketemu berantem dulu gitu. Jadi nggak ada kebaikannya ini. Jadi banyak-banyaklah kita berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah SWT dengan kita beribadah. Berbuat baik kepada Allah SWT dengan kita sholat, kita baca Quran, kita ibadah yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia dengan kita berakhlak baik, membantu orang ketika dia susah, memberikan kebaikan kepada orang, ya. Sama tetangga juga baik, damai, rukun, gitu. Maka itu apa? Termasuk bagian dari apa? Kebaikan. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan, ini sebenarnya panjang nih, tapi ini saya singkat saja ya. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik. Karena disebutkan dalam hadis ini, ada hadis yang apa? Yang agak apa? Sedikit aja. Kata Rasulullah apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin walau bi kalimatin thayyibah. Nah ini. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan sepotong korma.
Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan pelit walaupun kita susah, tapi kita ingin bersedekah. Sedekahlah walaupun dengan sepotong korma. Korma kan kecil, dipotong lagi gitu. Ini menandakan kita apa? Berbuat baik itu. Karena bisa jadi ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Gitu. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan tutur kata yang baik. Bisa jadi dengan tutur kata yang baik itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita takut neraka. Jadi walau bi kalimatin thayyibah dalam hadis ini apa? Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan tutur kata yang baik. Dia sih nyumbangi cuman ngomong doang gitu. Kan ada orang gitu. Tutur kata yang baik itu bisa jadi orang dengan tutur kata kita yang apa sih tutur itu apa? Kata-kata yang baik gitu ya. Itu orang akan terhibur dengan ucapan kita. Kan ada orang kalau ngomong, udah ngomong apa? Orang ngeselin gitu ya. Ngomong gitu apa? Ya orang ngeselin banget gitu ya. Tapi ada orang kalau ngomong apa? Terhibur. Orang itu senang. Itu namanya apa? Kalimatin thayyibah. Gitu. Maka disebutkan dalam hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun juga. Ada orang berbuat baik sedikit, jangan kita remehkan. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai apa? Kita menghina kebaikan orang. Gitu. Jangan meremehkan apa? Kebaikan apa? Orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.